Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Wah, puji Tuhan ya Ci. Tuhan Yesus sangat baik. Dia sudah memelihara kita, sudah memimpin kita, menyertai kita. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada kita. Benar Cici Yose, Tuhan Yesus sangat baik untuk kita. Tuhan Yesus sudah menjaga kita dalam 1 minggu ini loh. Nah, sebelumnya Cici mau perkenalkan dulu ya adik-adik. Nama Cici Rosi, dan ini Nama saya Cici Yosepin. Adik-adik semuanya, sekarang Cici mau sapa adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik sekolah minggu GSRI Karawang. Halo adik-adik sekolah minggu GSRI Pos Cikampek. Halo adik-adik sekolah minggu GSRI Cikarang. Halo. Nah, sekarang Cici mau tanya sama adik-adik semua yang ada di rumah. Siapa yang sudah mandi? Angkat tangannya. Siapa yang sudah sarapan? Cirosi, Cici sudah mandi belum? Sudah sarapan belum Cici? Udah dong Cici Yose. Tadi Cici Rosi pagi-pagi sudah bangun. Habis bangun tidur, Cici Rosi langsung berdoa. Beresin tempat tidur, terus mandi. Habis mandi sarapan. Soalnya Cici ingat hari ini jam 10 kalau hari Minggu ada kebaktian ibadah Sekolah minggu live streaming. Betul adik-adik, sama seperti Cirosi yang sudah mandi, sudah rapi, sudah sarapan, sudah siap memuji Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap pastinya kan? Nah adik-adik, Cici Yosepin tetap mengingatkan adik-adik semua yang ada di rumah. Meskipun saat ini kita beribadah di rumah, tetapi kita harus tetap sopan dan hormat di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana Ci Yosepin? Saat ibadah, duduk yang baik, yang tenang, jangan jalan-jalan. Nah adik-adik, jangan juga sambil makan ya. Jangan lupa siapin Alkitabnya. Nah, sekarang adik-adik di rumah sudah siap belum?
Coba Cici mau lihat, kalau sudah siap nggak ada lagi yang makan ya. Makanannya simpen dulu, kasih mama papanya. Yo semuanya sekarang Bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu ya hati kita di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang memimpin jalannya kebaktian sekolah minggu pada pagi hari. Kita akan bersama-sama akan menyanyi lagu Marilah Tuhan Pimpin Saya. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Ikutin Cici Yosepin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, mempunyai Tuhan yang sangat baik. Pada pagi hari ini, kami anak-anak sekolah minggu, datang, memuji, menyembah Tuhan. Kami rindu, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, masih tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Nah, sekarang Cici mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah. Selama ini kan kita ibadahnya tidak datang ke gereja. Siapa yang masih di rumahnya, masih rajin untuk berdoa dan baca Alkitab? Siapa? Ayo angkat tangannya. Coba Cici mau tahu ya, siapa yang masih rajin berdoa dan baca Alkitab? Coba Cici lihat. Wah, Ciyose, anak Cikampek tuh ada yang angkat tangan. Wah, berarti anak Cikampek masih rajin ya. Ada. Anak Rawang, anak Cikarang juga. Ternyata semuanya masih rajin-rajin berdoa dan baca Alkitab. Nah, adik-adik, sekarang Cici mau ajak semua nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu dengan penuh semangat. Cinta
adik-adik, kita tadi sudah menaikkan lagu Mars Sekolah Minggu dengan semangat. Nah, sekarang Cici Yosepin mau tanya, adik-adik, siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Yang sangat sayang sama Tuhan Yesus? Iya, Cici Rosi sayang sama Tuhan Yesus. Sayang banget Cici Yose, Cici Rosi juga sayang sama Tuhan Yesus. Iya, kita semuanya sayang Tuhan Yesus. Adik-adik, Cici Yosepin mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian yang mengatakan, I love you Jesus. Pakai gerakan ya. Senang banget ya adik-adik, kita bisa mencintai Tuhan Yesus yang sangat baik. Selain Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus pun mau jadi sahabat Cici Rosi, Cici Yose, dan adik-adik semua. Siapa di sini yang mau jadi sahabatnya Yesus? Semuanya mau. Iya, Cici. Iya. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, harus bagaimana? Duduk yang tenang. Nah, sebelumnya kita akan mempersiapkan dulu ya hati kita di hadapan Tuhan dengan pujian Yesus Sahabatku. Kau mati bagiku,
berdiri yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan berdoa, ikutin Cici Rosi berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah baik kepada kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga sudah mau menjadi sahabat kami, sahabat yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan Yesus, kami juga sudah bersyukur melalui puji-pujian yang sudah kami nyanyikan. Dan biarlah semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami untuk bisa mendengarkan dengan baik. Berkati juga untuk Cici Iren yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang duduk yang baik ya. Gak boleh makan, gak boleh ngobrol sama adiknya atau sama mamanya atau sama papanya. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil dulu Cici Iren. Halo adik-adik di rumah, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Coba yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan, angkat tangannya. Wah, puji Tuhan. Nah adik-adik, seperti yang tadi Cici Rosi dan Cici Yosefin bilang, kalau dengar firman Tuhan harus duduk yang tenang, tidak boleh jalan-jalan, apalagi makan. Nah, sebelum Cici Iren cerita tentang firman Tuhan, Cici Iren mau tanya dulu nih sama adik-adik di rumah. Siapa yang di sekolah atau di lingkungan rumahnya punya teman? Ternyata banyak ya adik-adik yang punya teman ya di sekolah ataupun di lingkungan rumahnya. Wah, adik-adik. Nah, hari ini Cici Iren mau cerita tentang 2 orang teman baik atau 2 anak yang bersahabat baik. Wah, nah adik-adik, suatu hari di suatu sekolah ada seorang anak namanya David. Siapa? David. Siapa adik-adik? Iya benar, David. David ini adalah seorang anak yang baik. Wah, baiknya kenapa Cici Iren? Karena, biasanya kalau di rumah adik-adik bangun pagi ngapain ya? Kalau anak baik itu kalau di rumah pagi-pagi ngapain? Iya betul, bereskan tempat tidurnya sendiri. Selain bereskan tempat tidurnya sendiri, apalagi adik-adik? Betul,
Berdoa kepada Tuhan, ucap syukur untuk pagi hari yang indah. Nah, adik-adik, David ini adalah seorang anak yang setiap pagi suka membereskan atau merapikan tempat tidurnya sendiri tanpa harus disuruh atau dibantu oleh orang tuanya. Nah, karena David ini sudah kelas 4 SD, jadi dia bisa sendiri merapikan tempat tidurnya. Nah, setelah dia bangun pagi, dia juga suka dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk pagi hari yang indah. Bukan hanya pada waktu dia bangun pagi, tetapi dia juga suka berdoa dan baca firman Tuhan sebelum dia tidur. Bukan hanya dia anak yang baik mau membereskan, merapikan tempat tidurnya, tapi kalau dia lagi main, dia juga selesai dia main, dia juga merapikannya sendiri. Wah, adik-adik, anak yang baik ya David ini. Nah, dia juga sangat menyayangi kedua orang tuanya. David ini sangat hormat dan sangat taat kepada kedua orang tuanya. Orang tua David selalu mengajarkan yang baik seperti apa yang difirmankan Tuhan. Orang tua David selalu mengajarkan David supaya mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sampai di sekolah, David ini terkenal sebagai anak yang rajin belajar. Siapa adik-adik di rumah yang rajin belajar, baik di sekolah ataupun di rumah? Wah, itu baru anaknya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, suatu kali di sekolah David ini ada anak baru. Ada teman baru nih David. Dan teman baru ini duduk di samping dia. Wah, dia sangat senang sekali. Namanya Leo. Siapa adik-adik? Leo. Wah, Leo ini adalah teman baru David. David begitu senang karena dia tambah lagi satu temannya, teman baru namanya Leo. Sejak Leo datang ke sekolah sebagai murid baru, nah David ini suka bermain dengan Leo. Waktu istirahat sekolah, mereka suka main bola di lapangan sekolah. Ketika mereka pulang sekolah, mereka juga selalu pulang bersama-sama. Nah, adik-adik, sampai suatu kali ya di tengah pelajaran sekolah, nah satu kali Leo ini berbisik kepada David. Dia panggil-panggil David. David, David. Ada apa Leo? Kata David. Setelah pulang sekolah, kamu mau main yang seru enggak? Main apa? Aku mau tunjukin sesuatu sama kamu. Kamu pasti suka deh. Kamu pasti belum pernah nyobain ini. Nanti aku kasih ke kamu ya. Wah, Davidnya, apa sih? Kasih tahu aku dong. Nanti ya. Tunggu pulang sekolah ya. Kita ke belakang sekolah. Tapi jangan ada yang tahu. Gak boleh ada yang tahu. Soalnya kalau kita ketahuan, kita bisa diomelin. Ya udah deh, aku gak kasih tahu siapa-siapa. Nanti aku ikut kamu ya. Iya. Teng nong neng nong. Bel pulang berbunyi. Wah, David senang sekali. Begitupun juga Leo. Dan tadi Leo bilang apa? Leo mau mengajak David. Wah, dia mau menunjukkan sesuatu
yang baru. Wah, mereka berdua langsung pergi ke belakang sekolah. Tapi kan tadi tidak boleh apa? Tidak boleh ada yang lihat. Gak boleh ada yang tahu kalau mereka berdua pergi ke belakang sekolah. Jadi David tugasnya lihat-lihat. Kalau ada orang yang lihat mereka ke belakang sekolah, mereka harus ngumpet sembunyi. Kata Leo, David, kamu lihat ya, kalau ada orang ya, lihat kita ya, kita harus langsung sembunyi. Oke. Ada orang. Sembunyi. Udah pergi belum? Udah. Kita udah sampai nih di belakang sekolah. Berisik. Kemudian, kamu udah siap belum? Lihat sesuatu yang aku punya nih. Aku mau kasih kamu nih. Udah. Apa sih? Ayo dong cepet, aku penasaran nih. Lalu Leo buka tasnya. Lalu dia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Seperti kotak kecil. Nah, ini dia. Kamu tahu nggak ini apa? Itu, kata David, itu kan rokok. Iya, ini rokok. Kamu pernah lihat? Pernah sih. Kamu pernah pegang nggak? Enggak pernah. Kamu pernah nyobain nggak? Apalagi nyobain? Nggak pernah. Itu kan rokok buat orang yang udah besar. Bilang rokok buat orang yang udah besar. Kita juga bisa kok nyobain. Ini nih enak loh. Enak banget. Kamu harus cobain. Gak mau kata Leo. Itu kan gak boleh. Papa mamaku pasti marah kalau tahu aku cobain itu yang namanya rokok. Gak apa-apa. Kan papa mama kamu gak lihat. Jadi kamu gak akan dimarahin karena mereka gak tahu. Gak tahu Leo. Lagian juga kamu dari mana sih rokoknya? Itu kan gak bisa dibeli sama anak kecil. Itu hanya yang bisa beli itu orang yang udah besar. Aku diam-diam ambil dari meja papaku. Karena papaku suka ngerokok. Loh, kamu tahu nggak? Enggak lah, nanti aku diomelin. Nanti papa aku bilang, kamu Leo kan masih kecil, gak boleh ngerokok. Setiap kali aku bilang, tapi papa ngerokok. Ya, karena papa udah besar. Kamu masih kecil, gak boleh ngerokok. Selalu aja papaku bilang seperti itu. Tapi kan aku pengen cobain rokok. Wah, kata orang kalau udah bisa cobain rokok, udah gede, udah jago namanya. Nah makanya aku bawa nih diem-diem ke kamu. Ya karena kamu tuh teman baik aku. Nih yuk cobain sama-sama. Oh gak mau kata Leo gak mau. Nanti aku diomelin, aku takut. Gak apa-apa, gak ada yang tahu. Aku gak akan kasih tahu siapa-siapa kok. Oh, atau kamu gak mau temenan sama aku ya? Ya udah, kalau kamu gak mau cobain rokok ini, aku gak mau temenan sama kamu. Aku musuhan aja sama kamu. Udah kamu gak usah temenin aku. Leonya ngancem David. Kalau dia gak cobain rokok, Leo gak mau temenan sama David. David, aduh gimana sih? Leo kamu jangan gitu dong. Kamu kan temen aku seneng loh
bermain sama kamu, temenan sama kamu. Ya udah, kalau kamu masih mau sama aku, nih aku kasih kamu. Ini rokok, cobain ya. Gimana ya? Aku takut diomelin papa mama. Tapi kamu nanti gak mau temenan sama aku. Iya, kalau kamu gak mau coba, aku gak mau temenan sama kamu, kata Leo memaksa. Ya udah deh, aku coba ya rokoknya. Ya, nih, ya aku ambilin satu ya buat kamu ya. Nih. Tadinya tuh David takut, dia nggak mau. Tapi karena dia lebih takut kalau dimusuhin sama Leo, akhirnya dia mulai mencoba. Leo bilang, manis kan? Manis itu rasanya. Coba lagi, ayo coba isap, kata Leo. Batuk. Gak apa-apa, itu karena kamu baru pertama. Coba kamu isep-isep, orang manis, enak kok. Gak apa-apa, lama-lama biasa. Aku juga pertamanya gitu, tapi sekarang udah biasa nih. Enak loh. Aduh, udah Leo, aku batuk-batuk. Manis sih manis, tapi aduh, nafasku jadi sesak, dadaku jadi sesak. Terus, ya besok kamu pergi ya. Nanti lama-lama ihan. Ya udah. Akhirnya mereka pulang, sembunyi. Tapi keesokan harinya di sekolah, wah, Leo panggil lagi Davidnya, berbisik. David, ada apa Leo? Tahu aku dong, jawaban nomor 1. Kita kan lagi ujian, gak boleh nyontek, itu namanya curang. Uang, kasih gak? Kalau kamu gak kasih nih ya, aku gak mau temenan sama kamu lagi. Aduh, Leo maksa terus Davidnya supaya kasih contekan kepadanya. David, tadinya Leonya ngancem lagi, tidak mau berteman dengan David. Akhirnya dengan berat hati David pun memberikan jawabannya kepada Leo saat lagi ujian sekolah. Nah, sejak saat itu adik-adik, setiap kali David menuruti perkataan atau permintaan Leo, David itu semakin menjadi anak yang nakal. Dia suka melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti membuat teman perempuan mereka sampai menangis karena rambutnya ditarik. Begitupun juga ketika David di rumahnya. David punya adik kecil, dia suka ganggu, dia suka tarik rambutnya sampai menangis. Di sekolah juga dia suka ambil barang yang bukan punya David ataupun punya Leo. Mereka mengambil barang orang lain tanpa izin. Bahkan mereka suka sekali berbohong. Setiap kali ditanya oleh mamanya, David itu selalu berbohong. Kenapa pulang terlambat? Bilangnya sih belajar di rumah Leo. Tapi ternyata mereka apa? Merokok, mengganggu teman yang lain. Bahkan mereka
bolos sekolah. Wah, terus di rumah ya, David itu jadi berubah. Tidak suka lagi berdoa, tidak suka lagi baca firman Tuhan. Kalau disuruh, David, ayo bangun. Udah siang nih. Kamu telat nanti ke sekolah. Bentar lagi ah. Udah siang nih. Nanti telat. Dulu kamu bisa bangun sendiri. Gak telat. Gak pernah telat loh kamu ke sekolah. Oh, kan aku ngantuk, Mama. Udah nanti aja. Nanti deh, tunggu aku nggak usah sekolah deh. Aku malas nih. Terus, mamanya kaget. Dulu David tidak seperti itu. Kalau disuruh, David bantuin Mama ya, bawain piringnya ke dapur. Sekarang dia, Mama nyuruh-nyuruh David main game. Ini lagi tanding nih sama Leo nih. Leo nih lagi tanding online nih sama aku, Mami. Mamanya kaget. Kok tapi Davidnya kok malah marah-marah sama mamanya. Wah, hati mamanya sedih sekali. Setiap kali melihat David yang sekarang berubah, tidak suka taat kepada orang tuanya dan juga suka bermalas-malasan. Wah, tapi David tetap saja seperti itu. Walaupun sebenarnya dalam hatinya dia tahu itu adalah hal yang tidak baik. Dia kadang ingat, wah, guru sekolah minggu aku, Cici Koko di GSRI suka ngajarin aku. Jangan bermalas-malasan, harus taat kepada orang tua, harus rajin belajar, tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh mengganggu teman-teman. Tapi walaupun David tahu apa yang diajarkan oleh Cici Koko di gereja, tapi dia bilang, dia berpikir, kalau aku seperti dulu, nanti Leo gak mau temenan sama aku. Apalagi kalau aku gak menuruti permintaannya Leo. Sudahlah, tidak apa-apa daripada aku tidak punya teman. Nah, ternyata David sudah berubah. Suatu hari, Leo mengajak David ke suatu tempat. Wah, kira-kira kemana ya? Ternyata mereka bertemu dengan anak-anak sekolah lain. Nah, Leo dan anak-anak sekolah lain ini ternyata sudah bertengkar. Dan ketika Leo mengajak David bertemu dengan mereka, baru saja bertemu, mereka langsung saling pukul. Wah, adik-adik, kira-kira memukul itu boleh tidak ya? Tidak boleh, betul. Tetapi Leo ini, bertemu dengan anak-anak sekolah lain, dia langsung pukul. Karena ternyata mereka sudah bertengkar sebelumnya. David yang tadinya tidak tahu apa-apa, jadi ikut-ikutan. Karena Leo temannya dipukul, berantem. Dia juga ikut berantem. Wah, mereka saling pukul. Wah, sampai David ini ya, waktu dia pukulan, ternyata dia kalah. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aduh, dipukul. Dia udah gak punya tenaga lagi. Dan dia berpikir, mendingan aku kabur aja nih dari sini daripada aku dipukulin. Nih mereka banyak banget nih. Tapi ketika dilihat ya, tapi Leo gimana? Leo juga dipukulin.
sama anak-anak sekolah lain itu. Aduh, dia jadi takut. Aduh, gimana nih? Dia juga kasihan ke Leo. Aduh, David tolong aku, tolong aku. Ah, ah. Wah, Leonya sedang dipukuli. David gak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menangis sambil kesakitan dan melihat Leo yang dipukuli. Aduh, gimana ini? Terus tiba-tiba dia ingat kata mama papa, kata cici koko di gereja, kalau aku takut, kalau aku lagi seperti ini, aku harus berdoa. Aku harus berdoa, aku harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Wah, sambil menangis, dia lipat tangannya. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, maafkan David, maafkan Leo. Tuhan Yesus, tolong selamatkan kami. Tuhan Yesus, tolong selamatkan Leo. Leo lagi dipukuli. Tuhan Yesus. David hanya bisa memanggil-manggil nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tiba-tiba ada sekelompok bapak. Wah, ngapain kalian di sana? Kalian berkelahi ya? Ayo bubar-bubar. Gak boleh pukul-pukul orang. Itu tidak baik. Kalian masih SD ya? Ayo pulang ke rumah. Wah, ternyata bapak-bapak itu lihat terjadi perkelahian antara Leo, David, dan juga anak-anak sekolah lain. Dan bapak-bapak itu memisahkan mereka. Akhirnya anak-anak sekolah lain pun pergi kabur karena takut sama bapak-bapak itu. Udah ditegur. Nah, tinggal David dan Leo. David langsung menghampiri Leo dan bertanya, Leo, kamu gak apa-apa? Sakit banget ini. Terus karena Leo terus memegang tangannya, David pun lihat ke arah tangan Leo. Aduh, tangan kamu berdarah, Leo. Aduh, gimana? Terus, aduh, iya berdarah. Aduh, gimana ini? Aduh, kalau aku pulang ke rumah, aku bisa diomelin sama mamaku. Aku bisa diomelin sama papaku. Gimana ya? Gimana ini, David? David, ya udah deh. Ya udah, kamu ke rumahku aja ya. Kamu ke rumahku aja ya. Aku akan bawa kamu sama mamaku. Tapi kalau mama kamu marahin kita gimana? Enggak kok. Mamaku baik. Mamaku enggak akan omelin kita berdua. Lagian mamaku itu juga dokter. Dia bisa sembuhin tangan kamu. Nanti luka kamu akan diobati. Terus, kemana ya? Aku juga nggak berani pulang ke rumah. Ya udah deh, aku ikut kamu ya. Kita minta tolong ya sama mama kamu ya. Iya, mamaku baik kok. Ayo kita pulang ke rumah aku ya. Wah, mereka berdua segera pergi ke rumah David. Nah, sesampainya di rumah, Mama David begitu terkejut. Loh, kenapa David? Leo, kenapa? Kok baju kalian kotor-kotor? Kenapa kancingnya ada yang terlepas? Bukankah kalian baru pulang sekolah? Aduh, Leo, tangan kamu kenapa? Berdarah. Iya tante, sakit banget ini. Terus ya udah, ayo masuk dulu ya, biar tante obatin ya, kata Mama David. Kemudian masuklah mereka ke dalam rumah. Dan setelah itu Mama David mulai mengobati luka di tangan Leo. Pelan-pelan, karena Mama David ini seorang dokter, dia tahu harus
mengobatinya seperti apa? Dia pelan-pelan. Aus, aus. Walaupun Leo kesakitan, tapi karena mamanya David ini mengobatinya dengan lemah lembut, dia jadi bisa tahan. Terus, aduh, kalian ini habis ngapain sih sampai luka-luka seperti ini? Tanya mama David. Nah, ini sudah selesai. Tante sudah kasih bersihkan tangannya Leo yang terluka dan tante sudah kasih obat, lalu sudah dibalut. Jadi, nah aman, tidak akan ada infeksi, ya. Wah, udah. Yuk, sekarang kita ke meja makan ya. Ini udah sore loh. Lapar nggak kalian? Iya, Mama, lapar, kata David. Iya, Tante, Leo juga lapar. Udah sore. Biasanya jam segini udah makan di rumah. Ya udah, yuk makan dulu ya. Wah, mereka makan. Wah, enak banget masakan Mama David ini. Wah, mereka sampai makannya dengan lahap sampai habis. Nah, setelah makan, ya, Mama David bertanya kepada David dan Leo. Sekarang lukanya sudah diobati dan juga kalian sudah kenyang. Nah, sekarang Mama mau tanya sama David, apa yang tadi terjadi? Ayo ngomong, Mama gak akan marah kok. Ya, yang penting kamu jujur. Maafin David ya, hari ini tadi itu David berkelahi. Hah? Berkelahi, kata mamanya kaget. Iya Ma, tadi Leo sama David itu ketemu sama anak-anak yang lain. Terus kami saling pukul. Iya Tante, kata Leo. Tadi kami berantem sama anak-anak sekolah lain. Wah, kenapa? Kok bisa sampai berantem? David gak tahu apa-apa, jadi dia gak jawab. Nah, Leo yang jawab. Tante, aku tuh udah musuhan sama anak-anak sekolah lain itu. Kami suka bertengkar, jadi tadi Leo ajak David supaya balas ke mereka, mau pukul mereka. Malah mereka lebih jago pukul kami berdua. Aduh, kok kalian seperti itu? David, bukankah Mama suka mengajarkan kepada David, boleh tidak kita pukul teman kita? Tidak boleh, Ma. Nah, Leo, walaupun kamu bertengkar dengan teman-teman sekolah lain itu, mungkin mereka berbuat yang tidak baik kepada kamu. Boleh tidak sih kita membalas? Apalagi sampai memukul. Tidak boleh, Tan. Nah, aduh Tante sangat sedih. Mama sangat sedih, David, Leo. Mendengar kalian itu berkelahi. Memangnya Mama ajarkan kepada David untuk pukul orang? Enggak. Leo, memangnya Mama Leo ajarin Leo untuk pukul orang? Enggak. Nah, itu kan tidak baik. Itu perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan itu sedih lihat kalian berdua itu bertengkar, berkelahi, sampai pukul-pukulan seperti itu. Iya, maafin Mama. Iya Tante, maafin, kata Leo juga. Nah, sekarang,
kalau berbuat salah, David, Mama tanya sama kamu harus bagaimana? Harus berdoa, minta maaf sama Tuhan. Terus, iya, betul. Kamu mau nggak sekarang berdoa, minta maaf sama Tuhan? Iya, mau. Nah sekarang Tante tanya sama Leo. Leo, kamu mau nggak minta maaf sama Tuhan? Tapi Tante, aku kan sudah sangat nakal. Memangnya Tuhan mau maafin aku? Aku kan udah nakal banget. Terus, nih ya, Tante mau cerita sama kamu sebelum kita berdoa ya. Dulu ada seorang bapak yang juga sangat nakal. Dia sangat jahat kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namanya Bapak Saulus. Bapak Saulus ini dulu itu suka menangkap orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya Bapak Paulus ini menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi Bapak Paulus juga memukuli mereka, memenjarakan mereka. Wah, pokoknya jahat sekali perbuatan Bapak Saulus ini kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Wah, satu kali Bapak Saulus ini pergi ke kota Damsyik. Tujuannya sama, untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan di kota Damsyik. Dia ingin memukul, dia ingin membawa orang-orang ini ke penjara supaya mereka dihukum. Padahal mereka tidak salah apa-apa. Tapi karena Bapak Saulus tidak suka karena mereka percaya kepada Tuhan, wah, Bapak Paulus suka menangkap mereka dan berbuat kepada mereka. Nah, tapi sebelum sampai ke kota Damsyik, tiba-tiba di jalan dia melihat cahaya yang sangat terang dari langit. Sampai-sampai cahaya yang begitu terang itu membuat Bapak Saulus ini jatuh. Bapak Saulus ini sedang menaiki kuda. Tetapi tiba-tiba di jalan dia melihat cahaya dari langit yang begitu terang. Sampai-sampai membuatnya jatuh dari atas kuda. Wah, ketika dia jatuh, dia yang pergi ke kota Damsyik dengan beberapa teman-temannya. Wah, teman-temannya ini kaget. Lebih kaget lagi ketika Bapak Saulus kok seperti ngomong sendiri. Ternyata Bapak Saulus ini mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau berbuat jahat kepadaku? Siapa engkau? Siapa engkau? Aku adalah Tuhan Yesus. Kau telah berbuat jahat kepadaku. Sekarang pergilah, masuk ke dalam kota dan tunggulah apa yang akan aku perbuat kepadamu. Tuhan Yesus, itu suara Tuhan Yesus ya? Yang selama ini aku suka berbuat jahat kepada orang-orang yang percaya kepada Dia ya? Wah. Bapak Saulus sangat terkejut mendengar suara itu. Suara itu begitu membuat hatinya getar. Dan teman-teman yang ada bersama-sama dengan Saulus pun juga terheran-heran. Tidak mendengar suara apapun. Mereka hanya melihat Saulus yang begitu ketakutan.
berbicara sendiri. Mereka bertanya pada Saulus, 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 ada apa denganmu? Aduh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mereka melihat Saulus terjatuh dan mereka segera mengangkat Saulus. Tetapi ketika setelah mereka mengangkat Bapak Saulus ini dan Bapak Saulus ini membuka matanya. Oh, hei, teman, kamu ada di mana? Aku harus pergi kemana ini? Aku harus pergi kemana ini? Apa yang terjadi ya kepadanya? Bapak Saulus ini tidak bisa melihat. Padahal tadi sebelum dia melihat cahaya yang terang itu, sebelum dia jatuh, sebelum dia mendengar suara Tuhan, penglihatannya baik-baik saja. Tetapi tiba-tiba dia tidak bisa melihat apapun. Dan teman-teman Bapak Saulus ini sangat kebingungan. Dan mereka menolong Bapak Saulus ini untuk masuk ke kota Damsyik. Dan mereka setelah masuk ke kota Damsyik, mereka tinggal di rumah Yudas, Bapak Yudas. Nah, di kota ada seorang bapak. Bapak ini dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Satu kali ketika bapak ini berdoa, dia mendengar suara. Ananias, Ananias. Itu suara Tuhan. Ya Tuhan, ini aku, Ananias. Dia mendengar. Tuhan berbicara lagi kepada Ananias, pergilah ke jalan lurus ke rumah Yudas. Di sana ada seorang dari Tarsus namanya Saulus. Sekarang dia tidak dapat melihat. Pergilah dan berdoalah untuknya. Saulus, Tuhan, Saulus itu adalah orang yang sangat jahat. Dia sudah membuat orang-orang yang percaya kepada Engkau menderita. Ananias, jangan takut. Aku akan menyertaimu. Saulus akan menjadi hambaku. Dia akan memberitakan tentang aku kepada banyak orang. Tuhan, kalau itu yang Tuhan mau, saya Ananias mau taat kepada Tuhan. Tolong saya ya Tuhan. Wah, setelah Bapak Ananias mendengar suara Tuhan, Bapak Ananias pun segera pergi ke rumah Bapak Yudas untuk bertemu Bapak Saulus. Sesampainya Bapak Ananias di depan rumah Bapak Yudas, dia pun mengetuk pintu. Permisi, permisi, permisi. Oh iya, sebentar. Wah, ternyata Bapak Yudas yang membukakan pintu. Iya, ada apa ya? Apa yang bisa saya bantu? Kata Bapak Yudas kepada Bapak Ananias. Benarkah ini rumah Bapak Yudas? Iya, betul. Saya adalah Bapak Yudas dan ini rumah saya. Ada keperluan apa ya? Apakah benar seorang yang bernama Saulus berada di sini
di dalam rumah ini? Oh iya benar, dia baru saja datang ke rumah saya setelah melalui perjalanan yang sangat jauh. Saya Ananias, saya hendak bertemu dengan Bapak Saulus. Tapi Bapak Saulus ini sedang dalam keadaan yang tidak baik. Dia sedang kurang sehat. Kata Bapak Ananias, saya tahu dia tidak bisa melihat, bukan? Tuhan memberitahu saya. Karena itu saya datang ke rumah Bapak untuk bertemu dengan Bapak Saulus karena saya mau berdoa bagi Bapak Saulus. Oh, begitu ya? Ayo, mari Bapak Ananias, silakan masuk. Kemudian Bapak Ananias pun masuk dan mendapati Bapak Saulus yang hanya bisa berdiam diri dan mukanya itu begitu pucat. Dia tidak bisa melihat apapun. Lalu Bapak Ananias memanggil Bapak Saulus. Bapak Saulus ya? Ah, siapa ya? Maaf, saya tidak bisa melihat. Anda siapa ya? Saya adalah Bapak Ananias. Bapak Ananias, saya tidak kenal Anda. Ada apa Anda datang kepada saya? Tuhan menyuruh saya untuk menemui Anda, Bapak Saulus. Tuhan, ya betul, Tuhan Yesus menyuruh saya datang ke sini dan berdoa bagi engkau, Bapak Saulus. Tuhan Yesus, aku sangat takut sekali. Tadi sebelum aku sampai ini, aku mendengar suara Tuhan Yesus yang bertanya kepadaku, mengapa aku berbuat jahat kepadanya. Sampai-sampai sekarang aku tidak bisa melihat apapun. Ya, saya tahu itu. Tuhan sudah memberitahu saya bahwa Anda tidak bisa melihat. Dan sekarang saya mau berdoa bagi Anda. Anda mau saya doakan? Kata Bapak Ananias. Tapi seperti perkataan Tuhan Yesus kepada saya ini orang yang jahat. Saya ini membuat banyak orang menderita, terutama mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak layak, saya tidak pantas untuk didoakan. Tidak, Bapak Saulus, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi engkau dan dia peduli kepada engkau. Karena itu dia menyuruh saya ke sini untuk berdoa bagi Bapak Saulus. Karena dia tahu dan dia mau memaafkan Bapak Saulus. Maukah Bapak Saulus berdoa kepada Tuhan Yesus? Iya, saya mau. Tolong doakan saya ya, Bapak Ananias ya. Terus Bapak Ananias pun berdoa bagi Bapak Saulus. Dan pada waktu itu Bapak Saulus mengakui semua dosa-dosanya, perbuatan-perbuatannya selama ini yang suka menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia juga mengakui bahwa dia suka membuat orang-orang tersebut menderita. Dia suka memukul, dia suka berbuat sesuatu yang tidak baik kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di dalam doanya juga Bapak Saulus berkata, Tuhan, saya ini tidak layak, saya ini tidak pantas Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau Tuhan, Engkau ampuni saya Tuhan, maafkan saya Tuhan.
Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau bertobat Tuhan. Dan doa itu diucapkan oleh Bapak Saulus dengan kesungguhan hati. Dengan dibantu oleh Bapak Ananias yang juga turut berdoa baginya. Dan ketika dia selesai berdoa dan mengucapkan kata amin, Bapak Saulus ini Bapak Ananias ya? Bapak Ananias ya? Terima kasih ya Bapak Ananias, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik padahal aku begitu jahat kepadamu Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ananias sudah mau mendoakan saya. Wah, setelah berdoa apa yang terjadi? Bapak Saulus bisa melihat kembali. Dan sejak saat itu Bapak Saulus tidak lagi menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia tidak lagi berbuat jahat kepada mereka. Tetapi justru dia menjadi orang yang baik. Dia suka menceritakan firman Tuhan. Dia berubah dari Saulus yang jahat, sekarang namanya adalah Paulus. Orang yang percaya kepada Tuhan dan suka menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Nah, Leo, David, Bapak Saulus yang begitu jahat saja, ketika dia mau mengakui dosanya dan juga dia mau memohon ampun daripada Tuhan dan dia mau bertobat dan hidupnya berubah, Tuhan ampuni dia. Bahkan Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Bapak Saulus. Dia bisa bercerita kepada banyak orang sehingga orang-orang itu boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kalian berdua, Leo dan juga David. Tadi Leo bertanya, apakah Tuhan mau memaafkan Leo? Karena Leo sudah sangat jahat. Tuhan sangat mau memaafkan Leo. Kalau Leo sungguh-sungguh mau mengakui kesalahan dan bertobat. Sekarang David, Leo, mau tidak berdoa? Kita mohon ampun ya sama Tuhan dan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dan berjanji menjadi anak yang baik. Ma, kata David, aku mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Leo, mau tidak? Tante, aku juga mau. Aku mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang ikutin tante berdoa ya. David, ikutin mama berdoa ya. Iya. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah berbuat yang tidak baik. Kami sudah memukul teman, bahkan kami juga sering berbuat yang menyakiti hati Tuhan, seperti merokok, seperti mengganggu teman, melawan orang tua, menyuntek, bermalas-malasan. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus masuk ke dalam hati dan hidup kami.
supaya Tuhan merubah kami menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Leo, David, percayalah Tuhan Yesus itu di surga mendengar setiap seru doa kamu. Dan Tuhan Yesus tadi Mama, Tante sudah katakan sangat mengasihi kamu. Dia pasti mau memaafkan kamu. Asalkan ingat tadi, kamu harus sungguh-sungguh bertobat. Tidak boleh lagi berbuat dosa. Tahu nggak? Bukan hanya Tuhan mau kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus juga mau jadi sahabat Leo dan David. Tuhan Yesus mau sahabat Leo dan David mah, kata David. Iya, sangat mau. Tuhan Yesus sangat senang menjadi sahabat David dan juga Leo. Tapi, ada tapinya nih. Kalau jadi sahabat Tuhan Yesus, nih ya, kita baca ya firman Tuhan ya, sama-sama ya. Kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya apa ya ayat firman Tuhan ini? Kalau kita adalah sahabat Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Apa sih yang Tuhan Yesus perintahkan? Saling mengasihi dan juga harus berbuat baik. Nah, David, selama ini kamu udah berubah jadi anak yang malas, tidak suka lagi berdoa dan belajar. Nah, sekarang kamu harus berubah sifat kamu itu. Nah, firman Tuhan Yesus menginginkan kamu jadi anak yang baik. Kalau anak yang baik bagaimana? Ayo. Harus berdoa. Anak yang baik yang percaya sama Tuhan harus bagaimana? Baca firman. Kemudian apa lagi? Hormat kepada orang tua. Apalagi mengasihi orang lain. Nah, janji ya, Leo berubah jadi anak yang baik, kan sahabatnya Tuhan Yesus. Iya, aku janji, Ma. Iya, Tante, aku juga janji. Wah, setelah Yesus sangat senang, wajahnya sangat gembira. Tadi takut ya, karena mereka berbuat yang jahat. Tapi ketika mereka percaya kepada Tuhan, berjanji untuk berbuat baik, wah mereka menjadi senang. Mukanya, wah ceria sekali. Nah, adik-adik di rumah, mau tidak seperti Bapak Saulus yang sudah berubah jadi Bapak Paulus, dan juga Leo dan David yang tadinya jadi anak nakal menjadi anak yang baik setelah mereka percaya kepada Tuhan. Siapa yang mau? Wah, bagus. Itu namanya sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di surga pasti senang kalau adik-adik di rumah seperti Leo, David, dan juga Bapak Saulus yang sudah berubah jadi Bapak Paulus, jadi orang yang baik. Nah, yuk sama-sama kita sekali lagi berdoa ya adik-adik. Kita tutup firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan juga sudah mengampuni dosa-dosa kami.
kami berjanji menjadi sahabat Tuhan Yesus yang baik, yang mau taat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Cici Iren untuk firman Tuhannya. Nah adik-adik, kita punya sahabat yang sangat baik, Tuhan Yesus. Dia mau menjadi sahabat kita waktu kita sedih, waktu kita sendirian. Yuk adik-adik, kita sama-sama menaikkan pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang baik. Ada satu sobatku yang setia. sudah menaikkan pujian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa, Cirosi yang akan memimpin dalam doa. Semua adik-adik di rumah, semua bangkit berdiri dulu yuk. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah memimpin kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menjadi sahabat kami. Dan biarlah kami juga selalu cinta
kita dan mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Mari kita Amin. nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Sampai Sampai jumpa minggu depan. Bye.